pelaksanaan kegiatan pelatihan reviewer penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini tentunya diharapkan agar supaya Universitas Tadulako yang sudah mulai dikenal terutama pada tingkat nasional ke depan itu dapat bersaing dengan universitas lainnya, terutama dalam rangka memperebutkan skim-skim penelitian maupun pengabdian pada tingkat nasional dari BP2M Dikti itu lebih banyak, karena beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Rektor Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir itu menciptakan iklim akademis yang sangat kondusif, sehingga animo daripada teman-teman dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi khususnya penelitian dan pengabdian itu semakin meningkat. Nah, LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Tadulako itu merespon dengan positif dengan menghadirkan 2 narasumber reviewer nasional dari DP2 untuk memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga dosen di lingkungan Universitas Tadulako agar dapat menjadi reviewer internal, sehingga animo yang besar dalam rangka penelitian dan pengabdian itu bisa menghasilkan penelitian dan pengabdian yang berkualitas. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 November 2015, acara pembukaan pelatihan reviewer internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tema dengan pelatihan reviewer internal LPPM, kita tingkatkan mutu penelitian melalui riset dan implementasi IPTEK dalam mewujudkan visi Universitas Tadulako 2020 dimulai. Laporan Ketua Panitia oleh Bapak Dr. Haji Sulbadana SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Universitas Tadulako yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengawasan, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Andi Sakalito, Bapak Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako, Insinyur Doni Manipun MSc PhD yang kami hormati, Bapak narasumber, alhamdulillah telah ada di tengah kita, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hadi Mulyadi Nosi MSI dari Universitas Negeri Makassar, serta seluruh peserta pelatihan reviewer yang kami muliakan. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bacakan bersama, oleh karena perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan tema pelatihan reviewer internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako dengan tema dengan pelatihan reviewer kita tingkatkan mutu penelitian melalui riset dan implementasi IPTEK dalam mewujudkan visi Universitas Tadulako 2020. Bapak Rektor yang kami hormati, meskipun
kegiatan penelitian dan pengabdian merupakan bagian sebagai salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Tentu saja kegiatan ini merupakan rutinitas dari seorang tenaga pengajar. Namun demikian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Ustadz Lakoh mencermati akhir-akhir ini bahwa terdapat peningkatan animo antusias dari dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Ada pergeseran paradigma dari kegiatan rutinitas menjadi kegiatan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan dari tenaga pengajar yang pada analisa terakhir tentu saja akan berkontribusi terhadap pengembangan institusi sebagai pusat pengembangan peradaban, apalagi penelitian, terlebih lagi pengabdian bersentuhan langsung dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu sebabnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian mengambil peran untuk memfasilitasi dan merespon dengan positif animo tersebut, sehingga pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan pelatihan reviewer. Dari kegiatan pelatihan ini ada surat keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat nomor 15-A-UN28-U-PL-PL-2015 tanggal 4 November 2015 tentang susunan panitia pelaksana kegiatan pelatihan reviewer internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Untuk sementara saya kira itu yang dapat saya sampaikan selaku ketua panitia, dan diharapkan agar supaya pelatihan ini dapat berlangsung dengan baik sehingga tujuan yang hendak dicapai untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan masyarakat pada umumnya, insya Allah dapat tercapai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan Ketua LPPM, Bapak Insinyur Doni Mangintung, MSc PhD. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Warek 5 bidang perencanaan dan pengawasan. Yang terhormat Sekretaris LPPM Bapak Dr. Sulbadana. Yang terhormat Bapak narasumber Profesor Mulyadi Nursi. Yang terhormat Bapak Ibu, para hadirin sekalian, peserta workshop hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tujuan dari maksud dari workshop ini adalah untuk menambah jumlah dari reviewer, dan bukan saja jumlah tapi untuk meningkatkan mutu dan keragaman. Beberapa waktu yang lalu setelah melakukan review, ada beberapa fakultas yang masih kurang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan adanya ini, kami mengundang semua fakultas untuk mewakili, sehingga ada harmonisasi yang banyak tetap banyak atau meningkat, dan yang kurang lebih meningkat di masa yang akan datang. Perlu diketahui bersama bahwa program-program penelitian dan pengabdian masyarakat ini saling berkaitan, karena sesuai dengan arahan Pak Menteri akhir-akhir ini banyak kita bisa baca di media massa atau dalam workshop bahwa penelitian itu harus dipublikasi. Jadi publikasi dalam hal ini sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 70 tentang perguruan tinggi, bahwa setiap dosen yang melakukan riset harus mempublikasi. Jadi publikasi ini tidak hanya pada laporan penelitian, karena laporan penelitian itu tidak dianggap sebagai publikasi, hanya laporan untuk pertanggungjawaban DOAJ tapi tidak terakreditasi, itu maksimum 15. Di bawahnya lagi ada jurnal internasional yang jurnal nasional yang tidak terakreditasi, yang kita sudah sama tahu banyak, paling banyak ini yaitu 10. Kemudian masih di bawahnya paling rendah adalah nilainya 1, yaitu biasanya laporan-laporan penelitian dalam bentuk abstrak atau laporan-laporan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah populer di koran-koran atau kolom. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa untuk jabatan kenaikan dosen, proceeding internasional itu juga di-encourage, dianjurkan untuk dosen melakukan, karena yang paling banyak mudah mendapatkan kredit bagi dosen itu sendiri maupun prodinya maupun universitasnya adalah proceeding atau melalui diseminasi hasil penelitian yang terindeks di Scopus. Perlu juga saya sampaikan bahwa Gajah Mada, baru saya menghadiri workshop di Gajah Mada yang diselenggarakan USAID, bahwa Gajah Mada jatuh rankingnya karena terlalu fokus pada jurnal internasional yang berindeks di Scopus. Itu prosesnya lama. ITB, semua pasca sarjananya, dosennya, mahasiswa S2, S3 dianjurkan menulis di proceeding atau melalui seminar yang diterbitkan melalui proceeding yang berindeks Scopus. Itu mau meningkatkan ITB mencapai ranking yang lebih tinggi. Ini yang diberitakan oleh Gajah Mada. Jadi ini penting kita sama tahu. Penelitian itu outcome-nya haruslah publikasi. Kemudian publikasinya itu paling rendah adalah buku ajar. Karena buku ajar untuk jabatan fungsional dosen masuk di kategori A, kecuali dibuat buku referensi dari hasil-hasil penelitian Bapak Ibu dosen. Ini penting saya tekankan bahwa sekarang arah penelitian itu adalah jumlah publikasi. Jadi outcome dari penelitian itu bukan hanya hasil penelitian dalam bentuk penelitian, tapi publikasi. Kemudian hasil penelitian itu juga perlu dikembangkan sampai mendapatkan hak paten atau prototipe yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang sifatnya UKM atau karakteristiknya UKM atau masyarakat industri. Nah, disinilah peran sesuai dengan visi-misi dari Universitas Tadulako, yaitu unggul dalam pengabdian masyarakat melalui penelitian, itu intinya. Jadi ini saya harapkan dengan adanya pelatihan reviewer ini akan meningkatkan outcome dari dosen-dosen Universitas Tadulako dalam hal publikasi. Karena mau tidak mau akreditasi bobotnya dari publikasi cukup tinggi. Itu yang paling penting. Kemudian dosen-dosen yang melakukan penelitian haruslah berpikir sampai ke pengabdian masyarakat dan ilmunya bisa disebarkan melalui mahasiswa KKN, melalui program-program pengabdian masyarakat. Nanti detailnya tentang pengabdian masyarakat, Prof. Mulyadi Nursi memang spesialis, kebetulan beliau juga reviewer nasional, banyak bisa memberi masukan. Dan juga saya harapkan bahwa peneliti atau reviewer ini akan meningkatkan performanya, kinerjanya, dan juga bisa memberikan, mensosialisasikan
ke masing-masing fakultas untuk mendorong dosen-dosen banyak meneliti. Meneliti ini tidak hanya dari dana dikti, tapi bisa dari dana kerjasama Pemda. Cuma kerjasama Pemda banyak yang saya lihat belum memasukkan outcome publikasi. Kebanyakan masih laporan. Biasanya lebih banyak masalah laporan dan bagaimana uangnya yang dikedepankan. Ini untuk kritik kita bersama supaya ke depan semua bentuk penelitian, semua bentuk pengabdian ada outcome-nya. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Rektor Universitas Tadulako. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Lagalego, MSc. Perkenankan saya pertama-tama menyapa dengan hormat beliau yang kita banggakan, pemateri kita, Bapak Profesor Dr. Nursi dari UNM Bayang. Selamat datang di Palu Pak dan Universitas Lampung, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Orientasi dari Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para penulis-penulisnya awal aulia rahimahullah. Bapak-bapak yang saya hormati, saya berdiri di sini atas nama dan mewakili Bapak Rektor disebabkan oleh karena Bapak Rektor kemungkinan sekali, saya kira sudah kembali, tapi kemungkinan saja mungkin masih berada di luar Palu. Yang saya tahu bahwa akan diwakili oleh salah satu Wakil Rektor. Namun demikianlah keberadaan jenjang-jenjang. Akhirnya saya berdiri di sini mewakili Bapak Rektor yang sedianya saya katakan tadi Pak Rektor tidak berada di tempat sehingga dilakukan oleh salah satu wakilnya. Namun demikian, Bapak-bapak Ibu sekalian, tetap saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah tetap menyampaikan penghargaan dan salut setinggi-tingginya, khususnya kepada lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang senantiasa mau mengupdate, melengkapi, memvariasikan segala piranti yang kita butuhkan di dalam meningkatkan kualitas penelitian, pengabdian dan publikasi. Suatu hal yang kita tidak bisa sangka bahwa Tadulako sudah ditemukan jempol. Saya kemarin banyak di luar Untar, 2 kali saya mendatangi instansi dan selalu mendapat apresiasi tentang tampilan. Sekarang waktunya, tentunya seiring dengan itu untuk meningkatkan konten, bukan sekedar tulis. Tetapi hal-hal yang semacam ini kita harapkan menjadi suatu upaya akselerasi percepatan peningkatan itu. Tak lupa pula saya selain kepada lembaga, dalam hal ini kepada sekretaris lembaga dan jajarannya, saya juga menyampaikan apresiasi saya kepada panitia penyelenggara. Tentunya keberadaan pelaksanaan pelatihan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh SDM pelaksana. Dan demikian pula yang terhormat kolega-kolega kami yang menjadi peserta yang kurang lebih 20 orang dari 10 fakultas. Berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah pertama sekali, ini mungkin pengalaman pribadi, mudah-mudahan tidak terlalu negatif dan mari kita jadikan dia positif. Bahwa adanya pelatihan seperti ini kita mengharapkan seperti tujuan yang dikatakan oleh ketua panitia, ketua lembaga adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian sekaligus publikasi.
sebelum sampai ke outcome semacam itu yang saya catat begitu saya disampaikan di luar Bapak Dr. Doni, saya katakan dalam hati saya adalah pelatihan ini menambah jumlah SDM kita yang akan mereview proposal. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa yang menjadi roh kita-kita ini akan menjadi reviewer bukan orang-orang yang mengoreksi dan memperlambat atau menghambat lolosnya satu proposal. Justru proposal yang tidak layak bagaimana di tangan reviewer asa-asu dan asik menjadi proposal yang layak. Ini yang diharapkan. Yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi keberagaman adalah bahasanya Pak Ketua Lembaga yang sedikit berbeda, tapi persis apa yang ada di dalam hati saya. Keberagaman ini dibutuhkan karena memang kita membutuhkan meningkatnya jumlah penelitian dan jumlah proposal yang diajukan. Sementara ini kita sudah mencermati Renstra Universitas Tadulako. Ternyata lembaga penelitian Universitas Tadulako masuk di kelas media kalau tidak salah, di kelas 3. Itu kita sudah bersyukur. Tapi setelah kita evaluasi 1-2 fakultas yang mengangkat nilai itu, sehingga ke depan Renstra kita, dan ini kita akan amanatkan ke Renstra fakultas insya Allah pada saat disosialisasikan, bukan lagi meningkatnya jumlah penelitian dan pengabdian yang kita target, bukan peningkatan saja, tetapi kita meningkatkan. Tetapi kita mau melihat bahwa semua fakultas bertanggung jawab terhadap peningkatan itu. Sehingga nanti di Renstra bukan lagi sekian ratus tahun ini, sekian ratus tahun berikutnya, tidak. Tapi persen. Berapa penelitian dibagi dengan jumlah dosen di tingkat universitas. Sehingga di tingkat fakultas juga, berapa penelitian dihasilkan oleh fakultas itu dari jumlah dosennya. Sehingga semua berkontribusi. Jangan sampai penelitian kita 30% atau katakanlah sekian jumlah penelitian dibanding dosen, tapi ada yang hanya 2 dibagi dengan 80 dosen. Itu yang saya katakan tadi, kita berada di nilai media lembaga kita, tetapi ternyata 2-3 fakultas yang mengangkat itu karena penelitian yang banyak. Ada fakultas yang terlalu rendah. Nah, Renstra kita nanti insya Allah akan mengamanahkan itu, semua fakultas harus berkontribusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pelatihan untuk menjadi reviewer internal ini ada terbersih harapan di dalam hati saya. Mudah-mudahan, kalau saya lihat ini semua kolega-kolega hampir media senior ke atas, teman-teman yang sudah berkeliling di penelitian cukup lama. Nah, kalaupun pelatihan ini kita awali dengan untuk review internal, saya sangat mengharapkan kita semua, utama institusi, sekian persen dari sini suatu saat meningkat menjadi reviewer nasional. Ini yang saya katakan pengalaman pribadi, dan ini mungkin suatu kegagalan dan jangan dilihat. Tahun 2005-2006 yang bicara sekarang ini adalah reviewer nasional, tapi sekarang hilang dari nama daftar reviewer nasional. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi harapan saya yang ada di ruangan ini, di pelatihan hari ini, bukan saja di level internal, tapi suatu saat akan menjadi reviewer nasional. Itu adalah harapan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, keberhasilan pelatihan hari ini bukan berapa sertifikat yang dihasilkan sebagai reviewer, tetapi itu akan terlihat 2-3 tahun yang akan datang. Dan terasakan bagi adik-adik kita, teman-teman kita yang mungkin dulunya sulit untuk meloloskan proposalnya, tetapi di tangan bapak-bapak itu sekalian ternyata proposal itu mudah diloloskan ke penyandang. Saya kira 3 inti yang saya sampaikan itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tidak katakan itu bahwa itu bagus dan itu positif,
hanya mungkin cara berpikir saya itu adalah suatu ekspektasi, dan saya kira bukan suatu ekspektasi yang dikatakan great expectation, ekspektasi yang terlalu berlebihan. Saya kira tidak, cukup logis untuk suatu institusi yang memang sementara membangun dan membangun. Di akhir sambutan ini saya hendak mengatakan permohonan maaf saya jika ada sesuatu kata-kata dan penyampaian mungkin agak berlebihan, apatah lagi itu jika berupa kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan sebelum saya akhiri sambutan dengan mengatasnamakan mewakili Bapak Rektor Universitas, saya nyatakan bahwa pelatihan reviewer internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tadulako dengan tema pelatihan reviewer kita tingkatkan mutu penelitian melalui riset dan implementasi iptek dalam mewujudkan visi Universitas Tadulako 2020, saya nyatakan dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian apa yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi, segala sesuatu yang berkekurangan atau keliru dari saya mohon dimaafkan. Jika ada yang bermanfaat, mari kita kembangkan bersama demi Universitas Tadulako. Pula acara pembukaan pelatihan reviewer internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosennya atau reviewernya itu tidak ada di tempat, kita sudah butuhkan, tapi karena yang pernah mengikuti pelatihan hanya 1-2 sehingga kami biasa mengalami kesulitan. Itulah sebenarnya tujuan yang kami lakukan kembali lagi untuk merekrut kembali peserta baru yang belum pernah mengikuti pelatihan. Acara kita hari ini ada 2 tema ya, atau 2 intinya, yaitu penelitian dan pengabdian. Nah, khusus saya dikasih yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat, walaupun secara prinsip sebenarnya hampir sama karena pelatihan kita hari ini adalah mengenai reviewer. Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya reviewer itu kan kita sebenarnya sudah hampir setiap hari selalu bergelut dengan itu, dengan menghadapi mahasiswa. Tentu Bapak Ibu ini sudah banyak pengalaman dalam hal menilai, tetapi memang tidak gampang menyatakan ini layak atau tidak layak, lulus atau tidak lulus, atau nilainya berapa. Ini memang sangat sulit, makanya dibutuhkan memang integritas di situ. Nah, sebelum sampai ke sana, karena saya juga akan banyak nanti bicara di pengalaman, terutama yang berkaitan dengan skim-skim yang berkaitan dengan program yang ada di DIKTI. Yang jelas sekarang kementerian kita ada perubahan, dan mungkin nanti akan tambah banyak permintaan mungkin skim-skim. Nah, khusus untuk pengabdian ya, ini yang sementara berjalan. Kemudian tidak lama lagi, mungkin minggu-minggu depan ini akan dimonet untuk 70% itu. Kemudian setelah data monet mungkin 1-2 minggu itu langsung ada lagi seminar hasil. Jadi tidak lagi seminarnya dipindahkan ke tahun depannya, jadi langsung selesai dalam 1 tahun itu. Ini sudah ada perkiraan jadwal. Dan memang kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya, tapi ya itu juga menjadi pengalaman bagi kita. Nah, kemudian di penelitian itu sekarang sebenarnya kan ada haki, ada nanti di penelitian itu ada penelitian dasar tersendiri lagi. Ada penelitian yang sifatnya yang mulai itu peningkatan kapasitas itu,
untuk dosen itu juga lain. Jadi lain yang menangani pelatihan-pelatihan, mungkin dosen-dosen pemula lain juga masuk di pendidikan dasar, lain juga sepertinya. Kalau yang menangani sekarang itu Ibu Nani penelitian. Kalau Ibu Desi itu penelitian yang terapan, yang kompetitif, yang sifatnya ini pasti akan sama banyak nanti. Tetapi dosen itu juga kan tidak mungkin dia bisa masuk semua. Sementara yang aktif meneliti sebagian besar itu. Sama dengan penelitian. Jadi Bapak Ibu seharusnya memang punya roadmap tersendiri. Setiap orang itu sudah harus punya roadmap penelitian. Yang mana yang harus diteliti, yang mana yang harus dilakukan pengabdian masyarakat. Jadi kalau bidang penelitian kita itu pertanian dengan temanya ini itu saja dikembangkan terus. Kalau selama ini yang berkembang di kita itu kan setiap ada pengumuman pemasukan proposal cenderung mau masuk sekarang lagi. Padahal sebenarnya tidak harus. Apakah kita tanya dulu diri kita, apakah memang cocok dengan saya atau bagaimana? Karena biasanya kalau penelitian itu makin besar itu pasti makin besar juga timnya. Apalagi sekarang yang namanya pemeriksaan pengolahan keuangan itu juga harus menjadi ini, jangan dilupakan itu, jangan dilupakan. Karena terbukti ada beberapa perguruan tinggi sampai ke ini Bu Desa juga ditelepon. Contoh banyak konsumsi diberikan ke ibu desa ini ditelepon ibu desa apakah memang pernah ini. Nah itu yang membuat kita emang peneliti dosen mana yang lebih penting, keuangannya pengolahannya itu atau hasilnya. Nah kalau mau bagus memang di tim penelitian itu memang harus ada yang tengah itu, kayaknya harus ada, jangan ketuanya semua. Jadi mungkin bisa saja mungkin dari mahasiswa kami yang ngurusin mengenai administrasi supaya kita ini. Nah itu juga sebenarnya tugas kita dari itu bagaimana menyampaikan ke peneliti bahwa setiap apapun namanya penelitian diminta atau tidak diminta harus selalu menyiapkan logbooknya atau catatan harian, mengantisipasi kalau ada pemeriksaan. Jadi kalau saya mungkin tidak harus disetor ke lembaga penelitian, tetapi setiap peneliti atau pengabdi itu harus memiliki sendiri, simpan saja di rumah pada saat ini ada dengan catatan itu. Karena kan kita kadang-kadang juga malu juga memperlihatkan itu ke ini, dibuka oleh umum semuanya. Iya. Tapi saya kira tergantung nanti dari pengolahnya. Kemudian yang namanya reviewer itu tentu kita menjadi reviewer di mana? Kalau kita menjadi reviewer di pengabdian masyarakat, tentu sudah ada panduan, sudah ada aturan. Kalau kita di penelitian, tentu juga di penelitian ada. Jadi kita harus tunduk dengan itu. Salah benar ya kita harus ikuti. Salah benar kita harus ikuti. Nah, kalau ini juga poin di atas ini, saya mengambilnya dari beberapa yang pernah ada, termasuk dari pelatihan. Nah, kalau kita melihat yang pertama itu berpendidikan doktor. Sebenarnya kalau untuk penelitian itu harus dokter untuk penelitian. Kalau pengabdian masih bisa S2. Ini muncul ini karena ini ada sesudah perbaiki dari karena tidak tahu di mana di sini, makanya dokter saja muncul situ. Rasa sudah rumah sebenarnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini pasti paham semua yang namanya ini. Bagaimana kalau kita ditunjuk sebagai penilai? Karena kita ya namanya
institusi, terutama di penelitian di pengabdian. Tetapi kalau review di luar itu mungkin tidak dilihat dari segi dokternya, tidak dilihat dari segi pendidikannya, tetapi dilihat dari segi pengalaman. Kalau di luar ya, tim ahli muanya, ahli konstruksi atau apa dan sebagainya, itu lebih dari beberapa pengalaman atau sertifikat yang diperoleh. Nah, kenapa harus penelitian berpendidikan dokter? Kita lihat sekarang penelitian yang ini. Kita lihat sekarang penelitian yang agak aneh memang kalau yang diangkat refer itu pengalaman penelitiannya belum ada. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini pasti sudah banyak pengalaman, paling tidak seminar, proceeding, di jurnal, atau apa saja yang berkaitan dengan penelitian. Kalau pengabdian, ya paling tidak sudah pernah mendapatkan hibah-hibah ini hibah pengabdian masyarakat. Karena biasanya kita itu di perguruan tinggi mengacu kepada ini yang dari diktinya. Tidak panduan-panduan itu kita adopsi masuk ke perguruan tinggi, ya, karena kan sifatnya juga ilmiah. Nah ini sederhananya lektor. Ya kita lihat lagi, kalau tidak ada lektor ya bagaimana bisa cara kita mau mengambil ini, kita harus ambil yang bawah tetapi punya pengalaman. Jadi sebenarnya itu bersebut untuk taraf yang nasional sebenarnya ini berlaku, terutama dokter-dokter yang ini bisa dipakai lama. Jadi yang baru-baru itu, apalagi kalau yang masih ini, ya memang harus ini. Karena dari penelitian itu dari kecil-kecil sampai yang besar, dan saya yakin kalau Bapak Ibu ini memang terjun di penelitian yang anggaplah di sini mengenai bawang, mulai dari pembibitan, kemudian budidayanya, kemudian paskanya, kemudian apanya, kemudian bawang itu juga bisa menjadi obat ini, itu kan dokumennya situ. Jadi kita buat tahapannya. Nah, pasti Bapak Ibu ini akan dikenal. Oh, ahli bawang itu ada di Tadulako. Kalau Prof Abu Bakar ya mungkin ikan gabus ya, balai bolong. Ikan gabus kayaknya. Ikan gabus, kemudian ini buat obat. Malah sekarang ini dia mengusulkan ibik. Jadi produk-produknya itu diproduksi untuk di ini. Cuma memang kemarin itu pertemuan tentang program-program multi seperti IBIK, IBK atau apa yang ada di kampus yang menghasilkan. Ini masalah keuangan lagi. Seharusnya kan uang yang diperoleh itu disetorkan dulu ke kas. Ini kalau di rekening sektor baru tarik lagi kan. Tetapi modelnya ya ada beberapa perguruan tinggi setelah dia ada program seperti itu. Mereka buat RKK-nya untuk tahun depan. Mereka sudah prediksi RKK nanti akan masuk karena masalah keuangan lagi. Nah, nanti diperiksa kenapa ini dari mana kemana uangnya, kenapa ada rekening pribadi. Sanggup mematuhi kode etik, reviewer dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian. Ini memang kadang-kadang berat ini. Maksud saya tuh biasanya kalau gini, di telepon ada waktu siap. Nanti dilihat dulu. Kemarin saya ditelepon, apakah ada waktu untuk ini yang Sabtu? Padahal hari Kamis pagi itu saya harus ke Bogor. Tapi acara yang di Bogor itu kan hanya pertemuan untuk set fisik. Nah, anak saya kan ada di Bekasi.
istri saya sekarang pindah di Makassar, sudah 1 bulan. Saya balik hari Jumat pagi dengan harapan saya dapat jadwal tiket, ternyata malam Anda bisa ke sini, bisa ke Palu. Jadi situ saya berhitung waktu, jadi kadang-kadang itu dibuka jadwal tiket itu berpikir yang mana sambil. Nah, resikonya mana? Kalau yang akhir tidak apa-apa, kalau umpamanya ke sini ambil aja pesawatnya biar tukang Garuda. Kalau sudah pesawat terakhir, walaupun ada ini. Tapi kalau yang ini sih. Nah, kalau banyak proposal, biasanya sih yang utama kita jatuhkan dulu itu administrasi dulu. Administrasi dalam arti kan biasa itu kadang-kadang CV anggota peneliti atau pengabdi itu tidak ditandatangani. Berarti ada kecenderungan bahwa tidak melibatkan timnya ini, tidak melibatkan tim. Ada kecenderungan bahwa tidak ini, apalagi orang profesional yang menilai atau mengevaluasi biasanya dilakukan oleh satu atau ini tadi dikatakan ini. Karena kalau satu susah. Kenapa susah? Apalagi kalau bocor. Yang periksa itu saya punya Mulyadi. Kok telepon sama ke saya? Kenapa saya tidak lulus? Padahal kita itu reviewer tidak pernah mengatakan ini lulus atau tidak. Dan saya itu jarang, mungkin tidak pernah saya mengatakan yang saya periksa ibu atau bapak. Walaupun saya tahu bahwa di sini sebanyak saya periksa apa namanya. Mana pernah saya mengatakan saya bisa beda kalau kita kunjungan. Nah, tadi disampaikan bahwa reviewer juga itu bukan semata-mata mencari, memang kita mencari kekurangan. Tapi bukan berarti mencari yang memang ini baru dimatikan, tidak. Makanya pada saat kita menilai di situ ada catatan di bawah. Kalau kita memberikan nilai bagus, bagusnya di mana? Atau mungkin rekomendasinya layak atau apa? Tapi kalau di sini militer mas, bagus tidak bagus, maksudnya tinggi atau tidak tinggi, harus terisi, harus ada diisi. Nah kalau ada proposal, ini sudah bagus. Proposal ini, usulan ini layak umpamanya dan sebagainya. Nah, kemudian ada satu proposal lagi. Ada nilainya 3, 2. Jadi bapak ibu itu reviewer itu harus menulis. Kenapa dikasih 2? Bukan berarti dikasih 2, tetapi hanya mungkin anggaplah di bagian biaya umpamanya. Pembiayaan yang kurang relevan dengan kegiatan semuanya. Atau mungkin dari terlalu banyak ATK-nya, terlalu banyak barangnya, atau mungkin pembelian alat lebih banyak. Contoh umpamanya di pengabdian. Banyak sekali saya temukan jurusan-jurusan yang kayaknya kalau kita lihat judulnya, dilihat keahliannya bukan tidak nyambung, cuma dinyambung-nyambungkan. Maksud saya umpamanya ini anggaplah IT apa ya, kan ahli apa komputer dan sebagainya. Kalau apa yang orang-orang komputer itu cenderung kan larinya ke IT. Tetapi kalau kita hanya mau melahirkan IT, contoh guru-guru punya dilatih untuk PowerPoint, apakah layak dilakukan selama 8 bulan dengan dana 50
walaupun semuanya yang diberikan itu untuk SD semuanya, pembiayaan ini kurang tepat untuk skim seperti ini, karena samping waktu hanya melatih untuk membuat PowerPoint itu yang sebenarnya dia satu hari bisa selesai. Kecuali kalau umpamanya ada ini itu dikembangkan itu, karena mungkin selama ini PowerPoint itu yang ya kayak gini, apalagi kalau begini paling jelek ini yang begini. Sekarang canggih-canggih sekarang ini. Cuma terbiasa waktu gitu tapi saya kira juga teman-teman yang dibutuhkan kan pen saja. Itu. Nah, itu kalau satuannya ya. Tapi kalau ada yang berkaitan dengan UKM semuanya, ini usaha ya keripik yang gampang sebut, karena di mana-mana bisa dibuat keripik. Yang belum dibuat batu pun bisa dibuat keripik. Ada pisang batu. Ya, ular juga bisa dibuat keripik. Ubi jalan. Ubi jalan kan? Ular, ubi jalan. Apalagi ya pokoknya banyak. Nah, kalau judul contoh banyak yang tadi saya maksud, karena di dikti itu kan cenderung meluas ya. Artinya satu tim itu memang diharapkan multi, tetapi rata-rata teman-teman itu kan mengambilnya satu jurusan, semuanya jurusan komputer. Kemudian di bawah itu TP yang dibahas itu mengenai pengemasan, mengenai vakum, mengenai dan lain. Ya sifatnya teknologi. Pada saat kita buka, muncul semua situ. Vakum ini spinner sekian juta. Kemudian penggorengan ini alat ini sekian. Yang saya tunggu-tunggu itu mana bidang ilmunya, karena permasalahan tadi kan ada, ternyata dia hanya di bagian iklan ini. Oh, baru saya buka lagi bidang ilmunya ini, yang bidang ilmu yang masuk ke bidang-bidang teknologi ini, pengirisan ini. Ternyata mereka bagi dua. Ini ahli bilang ini ahli, padahal tidak ahli. Biar bagaimana apa yang disebut itu kalau tidak sebidang, saya tidak katakan tidak ahli. Tapi kalau kita lihat CV, ada beberapa memang di situ, berarti dia pengalaman. Kalau ada, tetapi itu juga kan masih tanda tanya. Karena kalau kita ada lokasi, biasanya begini. Ada pelatihan ini bikin ini kue keripik dan sebagainya. Mana? Bikin ini dari mana? Ini jurusan apa? Jurusan komputer. Bagaimana dengan pesertanya? Masa sih dari mana tahunnya itu? Itu kan salah satu juga. Nah, apakah kita mau merekomendasikan ini atau tidak? Tetapi kalau dalam tim itu memang mendukung untuk dilakukan itu kegiatan, ya mungkin nilainya bagus, tetapi tidak sebagus kalau memang ini sudah menjadi pengabdian, ya. Karena memang harus ada produk dan siap di ini. Jadi pintar-pintarnya kita membuat atau menyusun proposal itu, dan memang tadi sebelum kita
kita menilai ada yang namanya persamaan persepsi itu, ya. Dan banyaknya reviewer yang diangkat oleh atau dikasih nanti sertifikat oleh Kementan, berarti pasti akan tambah banyak proposal nanti. Karena nanti reviewer ini akan memberikan pelatihan atau sosialisasi di fakultas masing-masing. Nah, memang harus ada sepaham semua bahwa teman-teman itu dosen pada umumnya itu sebelum melewati fakultas mungkin di situ juga sudah bisa ada ini dilihat dari mana ini yang kurang, ini daripada bertumpuk nanti di LPM baru LPM lagi ini atau di LPPM. Jadi ada bagus kalau semua sudah dianggap melayak baru dikirim ke ini, ya. Tapi bukan berarti ini ditolak di sini tidak bisa, karena kita juga kan harus melihat apakah memang usulan itu sudah tidak terlalu sering atau mungkin di mana nilai kebaruannya. Karena begitu biasanya. Sama kalau kita menulis keluar itu kan dicari apakah artikel ini penting atau tidak penting, untuk siapa. Apalagi sekarang ini kita juga jangan main-main mengirim artikel untuk dijurnalkan. Maksud saya jangan sampai contoh umpamanya kita punya artikel atau sebelumnya kita kan biasanya hanya copy paste baru pindah ke sini. Kalau saran saya itu jangan di copy begitu, ketik ulang. Kalau kita ketik ulang itu sudah sedikit sudah berbeda kan. Apalagi kalau kopi sampo pasti beda-beda, ada perbedaan itu dari segi karakter hurufnya, anunya. Kalau saya sarankan diketik, tetapi yang dikutip-kutip juga itu kan tinggal bagaimana kita cara kita untuk ini menghindari siapa tahu dianggap plagiat dalam diri sendiri di tulisan sendiri kan juga ada. Pokoknya itu saja. Itu saja salah satu kita ini jangan terlalu memburu yang namanya hukum itu, karena setiap dosen itu juga kan sudah dibatasi bahwa kemampuan untuk penelitian, pengabdian dan sebagainya itu sudah ada. Kalau lebih biasanya dianggap luar biasa dan itu harus dibayar. Tetapi kalau saya ikuti saja, terutama kalau kita menyusun untuk kenaikan itu pangkat, fungsional dan sebagainya, masukkan saja yang memang bisa menunjang ini. Kan biasanya kita itu banyak sekali kita punya tulisan. Jangan juga semua mau dikasih masuk, tapi kita masukkan dulu yang memang andalan, yang kita unggulkan. Kalau yang kurang tidak ada hubungan dan sebagainya di luar saja. Nanti itu menjadi exhibition tersendiri, maksudnya pengalaman Bapak Ibu. Jangan sampai ada tulisan yang bisa menghancurkan, kan begitu. Jadi kita harus pelajari ini. Ya, walaupun sebenarnya yang buat juga kan manusia, cuma bukan kita di situ. Nah, itu. Juga ada kayak nih kami kalau pilkada di Jurdil itu bisa dikatakan review karena banyak yang hal-hal yang seharusnya tidak seperti itu. Coba semua kan menyanjung semua kan, karena faktor
manusia lagi di situ. Tetapi kalau di sini ya kita berani mengatakan ini kurang, tidak. Tetapi seorang reviewers di luar daripada pemeriksaan proposal dan sebagainya itu memang kita dituntut untuk bagaimana kita bisa mendorong teman-teman itu berbuat lebih banyak, ya berbagi ilmu lah ceritanya. Dan nanti ini kembali ke fakultas, bagaimana teman-teman di sana itu bisa lebih banyak dan kita beri motivasi untuk bisa menyusun atau membuat proposal yang lebih bagus atau yang berkualitas. Jangan ada kesan yang mengatakan bahwa yang menang itu saja, atau sulit masuk karena kadang-kadang sudah beberapa kali dia kirim tidak lolos karena apa? Mereka tidak paham tadi itu mengenai bagaimana sih di bagian ini apa yang harus ditulis ini. Seperti saya katakan tadi, itu kan 10 kali mengirim proposal, kalau di situ tidak ada jelas rakyatnya sebagainya juga tidak akan masuk. Karena sekarang misalnya di penelitian itu yang selalu dicari, Beda kalau yang mungkin juga formula sekarang sudah dituntut itu bahwa apa sih? Walaupun ada penelitian yang memang internal juga belum. Nah itu, karena kita juga refer itu tidak bisa katakan bahwa kenapa itu yang menjadi nasional, kok bukan saya jauh lebih hebat. Nah makanya saya katakan tadi, jangan sampai kita melihat bahwa pengalamannya banyak, kemudian ini sudah memenuhi, tetapi tidak semua bisa menjadi reviewer. Karena ada di situ memang yang yang tanda petik di situ. Juga di sini nanti kalau ada yang ditunjuk menjadi reviewer, mereview, jangan juga kita mengatakan kenapa itu terus. Nah, kalau memang kita mau menjadi enggak belum mau masuk, ya dorong saja teman-teman kita yang fakultas itu untuk membuat proposal banyak. Karena siapa yang akan memeriksa nanti tentu yang sesuai dengan bidang itu. Saya jurusan sipil, tapi yang membuat proposal ini tidak ada yang proposal sipil, kan tidak mungkin saya yang mereview. Karena itu tadi, makanya saya katakan teman-teman karena berasal dari berbagai fakultas, silakan memotivasi dan sebagainya. Nah, saya kira sementara cukup sekian. Nanti juga masih ada season kedua kita bisa lanjutkan. Ya. Apa hasilnya ini ya, manfaatnya? Nah itu, jadi beda itu tidak salah. Sama ini nanti yang monet yang akan datang ini pasti masih banyak yang bingung. Ya kita sudah persamaan persepsi di Jakarta tanggal 2 yang lalu. Kebetulan saya masuk 2 orang yang mengkoordinir itu, tapi kita lihat di lapangan masih beda-beda. Suratnya yang dari TV itu beda-beda ya, lain itu persepsinya di lapangan lain. Jadi monet yang akan datang ini itu digabung dengan seminar kelayakan. Jadi tidak ada lagi. Kalau dulu kan di monet dulu yang lolos dari monet itu dipanggil seminar untuk dilihat apakah dilanjut atau tidak. Ini tidak disatukan. Nah, cuma pelaksanaannya ini yang beda-beda. Yang benar adalah, tapi mudah-mudahan reviewernya juga pasti beragam itu nanti. Yang sebenarnya harusnya begini. Jadi semua yang selesai itu hanya di monet, hanya mengisi borang dan langsung dinilai online. Tapi yang belum selesai, yang mau lanjut ini harus presentasi, langsung presentasi. Bisa dibayangkan berapa yang mau di monet di sini, 70-an ya Bu ya. Hanya 1-2 hari itu enggak cukup waktunya kalau mau semuanya mau disuruh presentasi. Jadi hanya yang mau lanjut yang disuruh presentasi. Itu pun juga yang kompetitif nasional, yang desentralisasi tidak. Nah itu yang nanti barangkali beda-beda itu, barangkali nanti juga reviewer eksternalnya minta yang desentralisasi presentasi. Padahal itu tidak. Yang nasional saya, yang desentralisasi hanya di monet. Setelah monet diserahkan ke Lemlit, nanti Lemlit yang ngatur lagi untuk presentasinya dinilai oleh reviewer internal, bukan reviewer dari pusat, karena sudah desentralisasi yang bukan kompetitif nasional. Jadi memang perlu yang namanya persamaan persepsi. Jadi ini kita anggap persamaan persepsi. Jadi saya tidak menggurui
kita sama-sama coba melihat bagaimana cara mekanisme dan teknik evaluasi. Jadi kuncinya tadi, setiap mau mulai mengevaluasi, dikumpulin teman-teman, kemudian ditunjukkan orang penilaiannya, kemudian nanti sepakat kapan kasih nilai 1, kapan kasih nilai 2, 3, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu pun pasti masih bervariasi nanti, tapi itu minimal sudah ada kesepakatan. Misalnya begini, kalau misalnya kalau dulu masih banyak terjadi, sekarang sih tidak akan terjadi lagi karena sudah sistem. Misalnya dia tidak memenuhi persyaratan, harusnya lektor kepala tapi dia masih lektor. Nah, kita sepakati, langsung kasih nilai 1 semua. Jadi kan tidak bisa kita bilang ditolak, tetap dikasih nilai karena sistem. Jadi 1. Jadi sepakat kalau dia tidak memenuhi persyaratan 1. Kalau dia tidak ada tanda tangannya ketua lembaga. Nah, kalau tidak disepakati pasti dia nilai proposalnya. Nah, kita sepakat kasih nilai 1 semua. Jadi totalnya ada 400 misalnya. Atau kalau anggotanya tidak ada tanda tangan CV, bisa disepakati 1 juga, atau bisa disepakati tidak berpengaruh misalnya, tetapi nilai substansinya. Nah, itu harus disepakati. Karena kalau tidak ada yang cari gampangnya, dia langsung kasih 1. Karena dulu begitu. Jadi kuncinya di menyamakan persepsi. Nah, saya ingin dulu masuk ke ini informasi baru. Jadi ini kan dikti dengan ristek sudah disatukan. Terapan dan subjek peningkatan kapasitas. Satu lagi adalah pengabdian ini. Jadi hanya 3 riset nanti. Riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan kapasitas. Tetapi ini belum, masih sementara digodok. Kami juga masuk tim 10 itu masih sementara menyusun pedomannya, tapi belum jadi karena tarik menarik kepentingan ya, masih lama. Jadi kalau nanti baru akan begini nanti. Penelitian itu dibagi 3 ini. Dasar, terapan, peningkatan kapasitas. Tapi kita nggak usah terlalu berbicara di sini karena ini belum jalan ini. Ibu Desmelita itu yang selama ini hanya di sini dia. Masih. Riset dasar ditangani orang dari Ristek. Kemudian peningkatan kapasitas juga dari Ristek. Tetapi bahwa Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian pada Masyarakat, namanya DRPM. Kita harus belajar lagi menyebutkan namanya, kalau ini ditambah dulu ya. Ini dilakukan oleh tim penilai. Nah, perlu dicatat untuk PTN Mandiri, Utama, Madya, dan Poltek non binaan, Politeknik non binaan itu dinilai oleh tim penilai internal untuk desentralisasi. Kalau Untat ini masuk ke Madya ya Bu ya, Madya. Jadi kan ada Mandiri, Utama, Madya, dan binaan. Kemudian tambah satu lagi Poltek. Poltek itu ada 2, Poltek non binaan dan Poltek binaan. Nah, ini harus ada reviewer internal. Nah, semua penelitian yang desentralisasi kan ada 4 sekarang, tinggal 4. Tinggal dosen pemula, tapi kalau PTN tidak ada itu dosen pemula. Kecuali kemarin ada lagi dikasih kalau tidak salah ini. Ini ada enggak? Tidak ada beberapa dikasih. Jadi tinggal dibawa bersaing, dibawa pekerti dengan unggulan perguruan tinggi. Tinggal ini yang didesentralisasi, ini yang dinilai oleh reviewer internal. Cuma yang terakhir kemarin harus disilang ya, ada reviewer eksternal 1. Ini karena kenapa? Karena kejadiannya yang lalu-lalu itu terlalu banyak masalah, jadi dicoba dipasangkan antara internal dan eksternal. Tetapi itu untuk desevaluasinya online. Nah, nanti kan ada
setelah lolos des evaluasi dipanggil seminar, itu dua-duanya bisa dinilai oleh tim internal, boleh. Jadi Bapak Ibu yang 4 ini, yang 3 itu Bapak Ibu yang nilai. Nah, khusus untuk binaan itu kalau yang PTN binaan atau PTS itu semuanya eksternal karena mereka belum punya. Nah, kemudian dalam seleksi proposal itu ada 3 tahap. Ada yang hanya 2, memang ada yang 3 tahap. Yang pertama des evaluasi, penilaian secara online, menilai secara online. Tidak perlu lagi kita praktek ya, sudah pernah semua ya. Sudah ya, tidak perlu lagi. Jadi sudah punya. Kalau ini baru Pak. Oh gitu ya. Nanti bisa kita lihat terakhir gimana caranya barangkali. Jadi ada namanya des evaluasi. Penelitian evaluasi secara online. Jadi enak sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu ditugaskan sama lab-lead untuk mereview, di rumah juga boleh mereview, tinggal di plotting. Nah, Bapak Ibu akan dapat username dan password sebagai reviewer. Tapi biasanya passwordnya sama dengan password penelitian. Jadi kita tinggal buka. Jadi enak. Lagi tugas ke Jepang, masih bisa dikasih tugas untuk des evaluasinya. Nah, setelah des evaluasi itu dipanggil seminar yang melewati passing grade. Dulu passing grade yang 400 kalau tidak salah ya. Sekarang naik barangkali 4,5. Naik sekarang. Sebab itu urusannya landing. Jadi, nah oleh karena itu memang, nah ini. Kalau saya sebenarnya kalau untuk internal itu lebih bagus kita sepakat jangan terlalu rendah nilainya. Karena ini kan nanti kalau nilainya di atas passing grade semua, tidak apa-apa. Nanti yang menyeleksi adalah dananya yang jadi di ranking. Yang susah kalau misalnya dia tidak lewat passing grade, kan otomatis jatuh. Bisa-bisa nanti penelitiannya kurang dibandingkan dengan dana yang tersedia. Jadi ditanya kira-kira passing grade-nya berapa, sehingga nanti pada saat menilai, kita menilai itu misalnya menilai 10, kita tinggal ranking. Kita lihat yang mana yang paling tinggi nilainya, yang rendah. Karena kita baca semua, ada kan kita banding-bandingkan. Jadi ada juga yang bisa langsung kasih nilai, tapi biasanya kalau kita langsung kasih nilai, wah ini standar kita terlalu rendah. Jadi lebih bagus kita baca dulu proposalnya, baru kita kasih nilai. Kalau masih sempat, tapi kalau tidak sempat ya boleh buat. Nah, setelah kita evaluasi online, baru kita dipanggil seminar proposal. Ya untuk desentralisasi semua hanya sampai seminar, tetapi untuk kompetitif nasional itu ada namanya visitasi. Nah, jadi masing-masing ini beda-beda format penilaiannya. Nanti kita lihat. Ini tugas tadi. Nah, ini juga nggak perlu lagi tadi. Jadi, nah, yang perlu diperhatikan kalau standarnya didiktik, kalau misalnya dipanggil seminar, itu kalau di, jadi akhirnya kan bagaimanapun reviewernya pasti harus menang, karena kalau tidak dikasih rendah nilainya, Mas. Jadi biasanya akhirnya peneliti hanya ikut gitu. Nah, tapi bagusnya kalau Bapak Ibu nanti jadi reviewer, kalau memang substansinya tidak dikuasai, lebih bagus lebih melihat saja dari logika berpikirnya ya, sistematikanya. Kemudian yang paling penting kan kita menilai proposal itu, kita yakin bahwa ini orang ini kalau dikasih dana sekian pasti akan dia kerjakan. Dari mana kita lihat? Kita bisa lihat track recordnya, ya, latar belakangnya, kita bisa lihat proposalnya, dan dari menulis proposalnya kita bisa tahu bahwa dia bisa. Nah, memang ada indikator-indikator penilaian, nanti kita lihat bagaimana cara menilainya. Tapi secara umum kita dengan membaca biasanya abstrak itu tuh atau judul, kita sudah bisa tahu apa yang mau dikerja orang ini, atau abstraknya kita sudah bisa membaca apa yang mau dikerja. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana menilai. Ya,
Jadi tadi itu mekanisme yang tadi, sekarang teknik menilai. Kita itu sudah disiapkan form semacam ini. Di sini ada internetnya, bisa jalan ya. Kalau tidak saya pakai. Ya. Ini setiap skim penelitian ada. Dari judulnya kita sudah lihat, oh ini tidak cocok untuk hibah bersaing. Dan kita lihat tujuannya, jangan sampai judulnya dia hanya karena salah buat judul. Kita lihat tujuannya, apa betul dia bisa masuk hibah bersaing ini? Tujuannya kan menghasilkan produk. Kalau hibah bersaing, ada tidak produk yang menghasilkan? Nah, baru kita lihat abstrak. Nah, kemudian setelah tujuan baru lihat anunya, metodenya di belakang. Kemudian mulai lihat track recordnya, apakah ini pantas dia dapat ini jangan-jangan ini dia belum pernah meneliti sama sekali, tiba-tiba dia minta yang 150 juta misalnya. Track recordnya bisa kita lihat. Dan seterusnya baru mulai kita dalami kalau mau lagi lebih diperdalam itu. Nah, sehingga kita bisa isi ini ya berdasarkan apa yang di dalam. Nah, tapi kalau misalnya ini apa, di hibah bersaing. Hibah bersaing itu kan ciri khasnya adalah produk oriented research. Harus ada produknya. Begitu dia misalnya judulnya evaluasi apa-apa atau identifikasi karakterisasi komponen bioaktif yang ada di dalam. Nah, itu kan dari judulnya itu sebenarnya tidak cocok masuk ke hibah bersaing. Itu namanya salah kamar. Artinya yang mana kita kasih rendah. Nah, terserah Bapak Ibu. Kalau kita salah kamar biasanya kita kasih rendah. Kita langsung supaya dia tidak lolos, kita langsung kasih nilai mati di sini. Tidak apa-apa. Langsung komentarnya di bawah tidak sesuai dengan skim hibah bersaing. Tapi harus sih Bapak Ibu hati-hati. Jangan-jangan judulnya begitu tapi misalnya identifikasi, karakterisasi atau gini. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya konflik sosial. Itu kan kalau analisis berarti kan berarti gambaran kita, oh dia hanya mau melihat, mengidentifikasi faktor-faktor, berarti hanya informasi ilmiah. Kalau hanya informasi ilmiah kan berarti tidak boleh masuk ke, tidak bisa masuk ke hibah bersaing. Misalnya ke fundamental ya, informasi tapi nilai ilmiahnya tinggi kalau fundamental. Itu judulnya identifikasi faktor-faktor atau analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konflik sosial. Tapi di dalam ada tujuannya adalah untuk menghasilkan model kelembagaan untuk mencegah terjadi meminimalisasi terjadinya konflik sosial. Nah, kan dua hal yang bertentangan, judulnya sudah lain. Nah, ini tergantung reviewernya. Kalau saya reviewer saya masih biasa, masih tidak kasih nilai mati karena berarti dia hanya tidak tahu buat judul atau tidak tahu isinya bagus tetapi dia tidak ya ahli membuat judul. Judulnya harus menarik. Nah, harusnya kan judulnya sesuai dengan tujuannya, pengembangan model untuk mengatasi konflik sosial. Walaupun nanti tahun pertama barangkali dia baru mengidentifikasi tempat identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial, kemudian tahun ujungnya dari itu dia meramu suatu, membuat model. Tahun kedua kemudian dia uji coba model di lapangan. Nah, itu kan bisa masuk hibah bersaing. Nah, cuma tadi judulnya dia salah buat judul. Nah, jadi kita hati-hati juga di sini. Jadi ini tidak perumusan masalah, bisalah kita baca di rumusan masalah. Bapak Ibu lebih tahu gimana melihatnya. Tapi kalau yang kita lihat dulu secara umum itu cocok nggak dengan skimnya ini? Kalau dia hanya identifikasi karakterisasi, kenapa dia masukkan ke fundamental? Barangkali dia tidak kasih masuk karena dia belum lektor kepala misalnya. Kan persyaratannya untuk fundamental lektor kepala. Ini cara menilai. Jadi dilihat dulu secara keseluruhan. Sebenarnya tahapan yang pertama administrasi, tapi administrasi sekarang tidak lagi karena otomatis sudah dengan adanya sistem itu sudah diblok. Artinya kalau tidak ada lagi yang tidak memenuhi persyaratan, begitu dia masuk ke sistem, berarti dia sudah memenuhi persyaratan. Jadi kita lihat dulu administrasinya, tahapan pertamanya. Tapi kan itu yang membantu kita karena sudah. Yang paling kan kita lihat apakah ada lembar pengesahan atau tidak.
lengkap dia biodatanya, lengkap dan ke belakang, ditandatangani enggak. Nah, makanya harus disepakati dulu di Leknit. Apakah kalau misalnya nggak ada lembar pengesahan, kalau secara nasional memang langsung di drop. Di drop itu dengan dikasih nilai 111 kalau tidak ada lembar pengesahan. Atau ada lembar pengesahan tapi tidak ditandatangani. Nah, itu tergantung kesepakatan di Leknit itu. Sudah ada tanda tangannya Pak Ketua tetapi tidak ada stempelnya. Itu harus disepakati apakah dikasih gugur atau tetap oke, tinggal diperiksa substansinya, harus disepakati. Jadi sebelum memeriksa memang harus ada persamaan persepsi. Kemudian kalau biodatanya salah satu anggotanya tidak ada, nah bagaimana itu? Apakah dikasih langsung nilai gugur atau tetap diperiksa tapi kan ada di sini track record ini, personalianya dikasih rendah. Itu harus disepakati. Itu dulu dari sisi administrasi. Jadi lembar pengesahan, lampirannya, dan yang lain-lain. Apalagi surat keterangan, kan ada beberapa yang diminta lampiran-lampiran itu. Administrasi. Setelah itu masuk ke substansi. Ya, kedua. Nah, substansi itu jangan langsung masuk ke satu-satu ini Bapak Ibu, tapi yang tadi dilihat judulnya. Kalau hibah bersaing dia sudah tadi judulnya begitu, nah sudah rendah. Apalagi kalau tujuannya adalah menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konflik sosial. Berarti kan bukan produk, berarti tidak cocok masuk ke hibah bersaing. Berarti satu-satu. Ini satu-satu semua dilematik. Tapi kalau misalnya tadi tujuannya menghasilkan model, tergantung kebijakannya Bapak Ibu sebagai reviewer. Kalau saya kadang-kadang saya masih nilai dengan baik, walaupun ada rendah sedikit, yang mana lagi yang saya kasih rendah, misalnya di perumusan masalahnya saya kasih rendah, karena membuat judul juga. Ya memang tidak di sini ada judul, tapi kan harusnya judulnya sudah menggambarkan apa yang diteliti di dalam. Jadi kita bebas di sini memberinya. Cuma kalau yang paling penting kalau kita memberi nilai rendah, kita harus ada alasannya di bawah. Misalnya 111 langsung keterangan tidak sesuai dengan skim hibah bersaing, salah kamar, harusnya cocok masuk ke undang-undang. Tidak apa-apa. Atau perumusan masalahnya kita kasih rendah. Nah, kita jelaskan di situ. Judulnya hanya mencerminkan sebagai penelitian fundamental, walaupun tujuannya tidak apa-apa. Karena tidak ada di sini di mana ditampung judulnya. Subhanahu wa ta'ala, karena perkenannya itulah sehingga alhamdulillah kita sampai pada acara penutupan pelatihan reviewer internal. Bapak narasumber yang kami hormati, apa yang telah diberikan kepada kami selaku peserta, saya ini ketua panitia sekaligus juga peserta untuk menjadi reviewer, tidak ada ilmunya secara teoritis, tetapi alhamdulillah berkat bimbingan selama 1 hari ini, materi yang diberikan, karena untuk menjadi reviewer itu ditentukan oleh experience pimpinan universitas dan lembaga penelitian dan pengabdian. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Abu Bakar dan Bapak Profesor Hadi atas waktunya yang sangat berharga untuk datang memberikan materi kepada kami di Universitas Tadulako ini. Mudah-mudahan melalui pelatihan ini kami dari Universitas Tadulako sudah mendapatkan tenaga reviewer yang baru, dan ini akan bermanfaat bagi kualitas penelitian dan pengabdian di masa yang akan datang. Demikianlah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan reviewer internal penelitian dan pengabdian pada masyarakat, lembaga penelitian pengabdian pada masyarakat Universitas Tadulako saya nyatakan ditutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.